1. Berdasarkan kasus tersebut, manakah yang dinamakan barang bukti dan mana saja yang dapat disebut alat bukti dalam peradilan pidana. 2. Apakah barang bukti kasus tersebut dapat dikonversi menjadi alat bukti dan bagaimana caranya? Jawaban 1. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia terdapat pembedaan antara barang bukti dan alat bukti. Barang bukti dapat dipahami sebagai benda-benda fisik secara material terkait dengan suatu tindak pidana. Barang-barang ini memiliki wujud nyata, dapat disentuh, dilihat, dan dipegang, dan diindra secara langsung oleh panca indera. Dalam kasus pembunuhan bebek oleh ayam yang tergolong sebagai barang bukti adalah 1. Pisau lipat, senjata yang digunakan untuk menikam korban. 2. Laptop MacBook, dompet, dan ponsel milik korban yang diambil pelaku. 3. Plastik besar dan spray kasur digunakan untuk membungkus jenazah. 4. Pengawet dan wewangian digunakan untuk mencegah pembusukan jenazah. 5. Pakaian pelaku dan korban yang mengandung darah dan jejak biologis lainnya. 6. Kendaraan bermotor pelaku, tempat menyimpan pisau lipat. Sementara itu, alat bukti memiliki pengertian yang lebih luas dan kompleks. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang secara hukum dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa pidana di persidangan. Konsep alat bukti ini secara tegas diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mencakup 1. Keterangan saksi. Pernyataan yang diberikan seseorang tentang suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri. Contoh, keterangan tetangga yang melihat ayam sering berkunjung di kos bebek. 2. Keterangan ahli. Pendapat diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk menerangkan suatu perkara pidana. Contoh, visum et repertum dari dokter forensik, laporan ahli sidik jari. 3. Surat segala bentuk tulisan yang mengandung makna tertentu yang dapat digunakan sebagai bukti. Contoh, rekaman CCTV, bukti transaksi finansial, catatan percakapan. 4. Petunjuk perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya menandakan telah terjadi suatu tindak pidana. Contoh, cara pembungkusan jenazah yang sistematis menunjukkan kesadaran pelaku. 5. Keterangan terdakwa. Apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya. Berbeda dengan barang bukti yang bersifat fisik, alat bukti lebih menekan pada aspek legal formal dan nilai pembuktian dari suatu objek atau keterangan dalam proses peradilan. 2. Proses transformasi barang bukti menjadi alat bukti. Barang bukti tidak serta-merta dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan tanpa melalui proses transformasi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Proses ini dimulai dari tahap penyitaan yang harus dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur dalam pasal 38 KUHP. Penyitaan terhadap barang bukti seperti pisau lipat dalam kasus ayam disertai dengan perbuatan berita acara yang mencakup deskripsi detail tentang barang tersebut, kondisi saat ditemukan, lokasi penemuan, serta identitas pihak-pihak yang terlibat dalam penyitaan. Setelah disita, barang bukti kemudian menjalani pemeriksaan forensik yang mendalam. Pisau lipat tersebut akan diperiksa di laboratorium untuk mengidentifikasi sidik jari yang mungkin tertinggal pada gagangnya. Dilakukan analisis residu biologis seperti darah atau jaringan kulit dan diperiksa
kesesuaiannya dengan luka yang ditemukan pada tubuh korban melalui visum et repertum. Proses hukum transformasi ini juga melibatkan aspek dokumentasi dan preservasi yang dikenal dengan istilah chain of custody. Setiap perpindahan barang bukti dari suatu pihak ke pihak lain harus tercatat secara detail mencakup waktu, tanggal, alasan perpindahan, dan identitas yang menerima. Dalam konteks kasus ayam, pisau lipat sebagai barang bukti yang harus didokumentasikan dokumentasi yang ketat sejak ditemukan di TKP, disimpan di ruang penyimpanan barang bukti kepolisian, dibawa ke laboratorium forensik hingga akhirnya dibawa ke persidangan. Pelanggaran terhadap prinsip chain of custody ini dapat berakibat fatal, yaitu ditolaknya barang bukti tersebut sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Barang bukti yang tidak melalui proses transformasi yang sesuai dengan standar hukum acara pidana berisiko dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti. Misalnya, jika dalam kasus ayam proses penyitaan pisau tidak mengikuti prosedur yang benar, atau jika chain of study-nya terputus, maka alat bukti yang dihasilkan dari pisau tersebut dapat dinyatakan tidak sah. Demikian pula dengan barang bukti elektronik seperti laptop dan ponsel. Jika proses pengambilannya tidak mengikuti protokol forensik digital yang standar, maka data yang diperoleh dapat dipertanyakan keabsahannya. Alat bukti memiliki kedudukan yang sangat kuat dan membentuk keyakinan hakim. Pasal 183 KUHP menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan benar-benar terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan inilah yang membedakan secara fundamental antara barang bukti dan alat bukti. Barang bukti fisik seperti pisau lipat dalam kasus ayam, meskipun secara nyata terkait dengan tindak pidana, tidak serta-merta dapat menjerat bahwa terdakwa tanpa melalui proses konversi menjadi alat bukti yang sah dan didukung oleh alat bukti lainnya. Dalam praktik peradilan, barang bukti dan alat bukti saling berinteraksi dalam membuat konstruksi pembuktian yang kuat. Barang bukti yang telah melalui proses transformasi menjadi alat bukti tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dengan alat bukti lainnya. Sebagai contoh, pisau lipat yang telah melalui proses forensik dapat menguatkan keterangan saksi yang melihat pelaku membawa pisau, atau memperkuat keterangan ahli dari dokter forensik tentang kesesuaian antara luka korban dengan karakteristik pisau tersebut. Demikian pula barang bukti seperti plastik membungkus dan bahan pengawet dapat dikaitkan dengan alat bukti petunjuk yang menunjukkan kesadaran pelaku atas perbuatannya dan upaya untuk menghilangkan jejak kejahatan. Tahap final dari proses transformasi ini adalah presentasi di persidangan. Pada tahap ini, barang bukti ditunjukkan kepada majelis hakim, terdakwa, dan penasihat hukum, serta dengan penjelasan mengenai proses pemeriksaan dan hasil yang diperoleh. Penjelasan ini biasanya diberikan oleh ahli yang melakukan pemeriksaan seperti dokter forensik untuk visum et repertum atau ahli forensik digital untuk barang bukti elektronik. Sesuai proses presentasi ini memungkinkan pihak penuntut umum untuk
membangun konstruksi fakta yang koheren. Sementara pihak pertahanan memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau mempertanyakan validitas proses transformasi yang dilakukan. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa meskipun barang bukti dan alat bukti merupakan konsep yang saling berkaitan dalam sistem peradilan pidana, keduanya memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Barang bukti berperan sebagai objek fisik yang menjadi sumber pembuktian, sementara alat bukti merupakan representasi hukum dari barang bukti tersebut yang telah melalui proses transformasi sesuai dengan standar hukum acara pidana.